Pertarungan untuk merebutkan kursi ke-10 pun terjadi. Kandidat yang bertarung adalah Qin Zhong, Qiu Taiyin dan tentunya Mu Chen. Pertukaran awal dimulai Qin Zhong dan Qiu Taiyin beradu di Fine Art hingga akhirnya ulti dikeluarkan. Tombak hitam menembus ke tubuh tripod Jade dengan kecepatan kilat dan akhirnya pecah. Qin Zhong pun dikalahkan. Selanjutnya Mumu maju meminta petunjuk dari Qiu Taiyin. Terobosan. Di dalam penjara es yang dibentuk dari es hitam, udara dingin yang gelap mendidih. Sensasi dingin semacam itu cukup untuk membekukan energi spiritual di dalam tubuh manusia. Pada saat ini, Mu Chen berdiri diam dan diam di penjara, dengan telapak tangan terlipat. Saat dia berdiri, suara kejang, mirip dengan dengungan, mulai berdering dari dalam tubuhnya. Kemudian, energi spiritual yang agung melesat seperti banjir, meresap ke seluruh anggota tubuh dan tulang tubuhnya. Energi spiritual beriak di seluruh tubuhnya, sementara secara bersamaan mulai membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan. Kemudian, itu mulai menutupi dirinya sendiri, seolah-olah lapisannya juga melonjak, menyebabkannya mulai menyapu ke tingkat yang lebih kuat. Mu Chen telah menerima banyak kesempatan beruntung selama Dragon Phoenix Rift. Dalam periode waktu ini, energi spiritual di tubuhnya secara progresif telah mencapai tingkat puncak dari penguasa tingkat 3. Namun, Mu Chen tidak membuat terobosan pada saat itu, karena dia tahu bahwa tubuhnya membuat kemajuan terlalu cepat. Terkadang, ketika kemajuan terlalu cepat atau penuh kekerasan, hal itu akan menghasilkan fondasi yang tidak stabil untuk proses tersebut. Jadi, meskipun dia telah memurnikan sejumlah besar Dragon Phoenix Blood Essence di Dragon Phoenix Rift, dia masih tidak mencoba untuk membuat terobosan ke penguasa kelas 4. Dia juga tahu bahwa saat dia menyelesaikan terobosannya, Pangeran Dunia Bawah tidak akan lagi bersikap mudah padanya, setidaknya tidak seperti yang dia lakukan ketika mereka saling berhadapan sebelumnya. Karena itu, Mu Chen harus bersabar sampai dia kembali ke wilayah Daluo. Hanya melalui pengasingan itu, yang telah berlangsung selama hampir setengah bulan, Mu Chen dapat sepenuhnya mengambil kendali atas kekuatannya yang terus meningkat, yang telah ia kembangkan lebih lanjut selama Dragon Phoenix Rift. Oleh karena itu, energi spiritual saat ini dalam Mu Chen hampir mencapai keadaan meluap. Saat ini, dia hanya perlu menggerakkan sedikit energi spiritual di tubuhnya untuk menyebabkan energi spiritual seperti banjir meluap secara otomatis. Kemudian, secara alami, dia akan bisa menyelesaikan terobosannya. Pada saat ini, di sekitar platform pemberian judul, mata yang tak terhitung jumlahnya terpaku pada penjara es itu. Di antara mata itu, cukup banyak orang menggelengkan kepala karena kasihan. Jelas, mereka mengira Mu Chen telah gagal. Bagaimanapun, energi spiritual agung dari penguasa kelas 5 tentu saja bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh penguasa kelas 3. Kakak 9 neter, Mu Chen, dia, Tang Bing tidak bisa membantu tetapi bergumam, sementara dia dan yang lainnya juga memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. 9 alis neter sedikit merajut, saat dia menatap penjara es itu. Menurut persepsinya yang tajam, dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi yang sedikit tidak normal yang datang dari dalam. Jadi, dia tidak bersuara. Di singgasana emas itu, mata emas Mandela juga sedikit berkedip. Segera setelah ini, dia melengkungkan bibir kecilnya yang kemerahan, memikirkan Mu Chen. Orang ini memang memiliki keterampilan yang cukup mengesankan. Pertarungan yang membosankan ini seharusnya sudah berakhir sekarang. Qiu Taiyin juga tersenyum acuh tak acuh, tepat di depan mata semua orang. Baginya, perbedaan antara kemampuan dia dan Mu Chen terlalu besar. Memang, dia memiliki cukup banyak trik mengejutkan, tetapi sayangnya, ini tidak dapat mengisi celah antara dia dan seorang penguasa kelas 5. Tapi, untuk dapat menghancurkan bakat muda ini, yang ketenarannya baru-baru ini menyebar ke seluruh wilayah utara, masih membawa banyak kesenangan dan ketenangan pikiran bagi Qiu Taiyin. Qiu Taiyin mencibir secara mental, lalu mengulurkan telapak tangannya dari jauh, mengarahkannya ke penjara es hitam itu, sebelum tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Ledakan. Tepat ketika Qiu Taiyin mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk menghancurkan penjara es itu, energi spiritual yang menyala-nyala yang agung meletus seperti gunung berapi. Api ungu menyala, bersama dengan kilat tak berbentuk, semua dalam energi spiritual yang kuat itu. Baik nyala api ungu dan kilat itu tak tertekuk, surgawi, dan kekerasannya tak tertandingi. Dengan terburu-buru ini, penjara es langsung menguap, sampai tidak ada jejak yang tersisa.
Apa? Pada saat ini, ekspresi Qiu Taiyin tiba-tiba berubah. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya juga melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Kemudian, sinar cahaya energi spiritual yang besar melesat ke langit. Segera setelah ini, itu menyusut dengan cepat, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah sinar cahaya menghilang, bayangan kecil dan muda muncul di langit. Desir, tatapan semua orang tertuju ke arah itu. Itu Mu Chen, masih memiliki rambut hitam panjang yang sama dan mata seperti lubang hitam, yang bisa membuat jantung berdebar. Tapi, fluktuasi energi spiritual Mu Chen yang beriak jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan kuat energi spiritual jenis ini secara instan menyebabkan banyak orang berseru dengan keras, dia benar-benar membuat terobosan. Wajah orang-orang dipenuhi dengan ekspresi terkejut, sebelum mereka mulai bertanya-tanya dengan keras, tak terkendali. Tidak ada yang mengira bahwa Mu Chen benar-benar akan membuat terobosan pada saat kritis seperti itu. Orang ini benar-benar tak tertandingi dengan orang biasa, karena dia telah mencapai prestasi seperti itu hanya dalam waktu singkat 1 tahun. Tapi, bahkan jika dia telah menyelesaikan terobosannya, dia masih seorang penguasa kelas 4. Masih ada celah besar antara dia dan Qiu Taiyin. Petik 2. Ada juga beberapa orang kuat yang mengatakan hal seperti itu, sambil menggelengkan kepala. Jelas, mereka tidak berpikir demikian, hanya karena Mu Chen telah menyelesaikan terobosannya kali ini, dia akan mampu bersaing dengan Qiu Taiyin. Bagaimanapun, terobosan ini hanya mengurangi jarak antara dia dan Qiu Taiyin, tidak menjembatani seluruhnya. Beberapa orang kuat juga mengangguk setuju. Memang masih ada celah antara penguasa kelas 4 dan penguasa kelas 5. Saat suara bisikan memenuhi udara, Qiu Taiyin memandang Mu Chen, yang berdiri tinggi di langit dan memasang ekspresi yang sedikit suram. Jelas, adegan ini di luar dugaannya. Komandan Mu Chen benar-benar orang muda dengan kemampuan luar biasa, karena dia mampu membuat terobosan pada saat yang berbahaya. Qiu Taiyin tersenyum ringan dan berkata, tapi, bahkan jika seseorang berhasil membuat terobosan untuk menjadi penguasa kelas 4, mungkin masih tidak ada gunanya. Jadi, saya menyarankan agar pertempuran ini berakhir di sini. Jika tidak, jika kita melanjutkan, saya khawatir saya tidak akan bisa berhenti. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia harus bertanya, lalu, siapa yang akan menjadi pemenangnya? Ekspresi Qiu Taiyin secara bertahap berubah menjadi sedingin es. Bibirnya melengkung menjadi senyum sinis, sementara dia berkata acuh tak acuh, karena Komandan Mu Chen benar-benar ingin bersaing dan melihat siapa yang terbaik, maka sepertinya aku hanya bisa menemanimu. Di akhir kalimatnya, niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Apa yang dia katakan sebelumnya persis seperti yang dia pikirkan. Namun, siapa yang mengira orang ini benar-benar begitu bodoh untuk menanyakan pertanyaan semacam ini sebagai jawaban. Dengan kepalan tiba-tiba dari jari-jarinya yang kering dan kurus, jubah lengan bajunya melambai. Dengan segera, energi spiritual gelap menyapu abis, sebelum langsung berubah menjadi pedang hitam besar. Dengan desir, itu merobek kekosongan dan langsung ditebas oleh Mu Chen. Mata Mu Chen, yang gelap seperti lubang hitam, berkedip sedikit. Dia tidak menghindari serangan itu, tetapi sebaliknya, dia tiba-tiba melipat kedua telapak tangannya. Segera, energi spiritual yang agung itu, yang terbakar dengan api ungu dan memiliki jantung petir Netherworld yang berkedip-kedip, bergabung bersama. Itu kemudian berubah menjadi pita energi spiritual, yang tersapu, sebelum bertabrakan dengan pedang hitam besar. Ledakan, keduanya bertabrakan, tapi, kali ini, serangan Qiu Taiyin tidak membantunya mencapai kemenangan serupa yang dia dapatkan sebelumnya dengan sangat mudah. Sebaliknya, hanya setelah beberapa saat kebuntuan, pita energi spiritual terputus. Namun, sebelum pita energi spiritual itu terputus, retakan muncul dari pedang hitam besar yang sama. Jelas, setelah naik ke Great Force Sovereign, hanya dengan energi spiritual saja, yang telah digabungkan dengan api yang tidak dapat binasa dan Netherworld Thunder Heart, sudah cukup bagi Mu Chen untuk tidak terlalu jauh di belakang kemampuan Qiu Taiyin selama konfrontasi mereka. Setidaknya tidak mungkin lagi bagi Qiu Taiyin menjadi seperti sebelumnya, di mana dia hanya dapat mengandalkan energi spiritualnya untuk menekan Mu Chen. Jelas, Qiu Taiyin juga menyadari situasi semacam ini. Jadi, wajahnya yang sedikit dingin dan berubah menjadi lebih suram setiap detiknya. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang.
Setelah memasuki negara setan hati kecil, dia jelas-jelas dalam keadaan sangat tenang, yang kebetulan merupakan keadaan pertempuran paling sempurna. Di bawah jenis keadaan ini, kekuatan tempurnya juga mengalami peningkatan yang ekstrim, karena dia dapat menggunakan setiap energi spiritual di dalam tubuhnya secara ekstrim, tanpa sedikit pun itu dikonsumsi tanpa tujuan. Komandan Mu Chen benar-benar memiliki beberapa skill yang bagus. Hari ini, saya ingin tahu persis berapa banyak trik yang masih Anda miliki. Ekspresi Qiu Taiyin dingin. Segera setelah dia mengatakan ini, dia mencapsolnya. Segera, energi spiritual yang agung bergegas ke langit, sebelum bayangan gelap yang sangat besar muncul dalam sekejap, energi dingin yang mengerikan melonjak setelahnya. Itu adalah Lunar Celestial Body. Jelas, Qiu Taiyin saat ini sudah mengerti bahwa, jika dia ingin benar-benar menyingkirkan Mu Chen, maka dia tidak bisa hanya mengandalkan tekanan energi spiritualnya. Jadi, dia harus menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya juga. Dia juga ingin memberitahu Mu Chen bahwa, bahkan jika dia membuat terobosan dan menjadi penguasa kelas 4, masih tidak mungkin untuk mengubah akhir dari pertempuran ini. Qiu Taiyin muncul di bagian atas tubuh surgawi bulan. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan tajam di matanya. Segera setelah ini, dia mengulurkan jari-jarinya yang pucat dan kurus. Di ujung jarinya, energi spiritual gelap berkumpul dengan liar. Kemudian, bulan sabit hitam, yang memancarkan udara dingin, muncul kembali. Saat semua orang melihat ini, mata mereka membeku. Sebelumnya, Qin Zhong dikalahkan oleh Qiu Taiyin, saat dia menggunakan jurus ini. Jadi, semua orang sangat jelas tentang kekuatan bulan sabit hitam ini. Mata hitam Mu Chen berfluktuasi. Kemudian, dengan lambaian jubah lengannya, cahaya keemasan menyapu dari bawah kakinya. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan emas besar. Jika melihat dengan hati-hati, seseorang juga bisa melihat matahari keemasan yang terik tergantung di belakang kepala bayangan besar itu. Saat tubuh agung matahari mati dipanggil, itu menyebabkan energi spiritual di dunia ini bergetar hebat, saat cahaya keemasan meresap ke udara di seluruh dunia. Bahkan dengan karangan bunga dari udara dingin Lunar Celestial Body, itu masih tidak dapat mengikis area dengan cahaya kemasan. Semua orang bisa melihat betapa mengesankannya tubuh surgawi berdaulat Mu Chen. Bahkan jika itu menghadapi badan surgawi berdaulat yang telah dibudidayakan oleh penguasa kelas 5, kerentanannya masih tidak dapat dilihat. Ketika Qiu Taiyin melihat tubuh abadi matahari besar di bawah kaki Mu Chen, ekspresinya juga membeku. Jelas, dia menjadi terlalu santai dan terbiasa dengan badan surgawi yang berdaulat ini. Namun, dia hanya mendengus dingin secara mental. Bahkan jika badan surgawi berdaulat yang dibudidayakan oleh Mu Chen tidak biasa, tidak peduli betapa mengesankannya badan surgawi berdaulat, itu masih membutuhkan dukungan energi spiritual sendiri. Juga, bahkan jika penguasa kelas 9 hanya mengembangkan badan surgawi berdaulat yang tidak populer, itu masih akan lebih kuat daripada 10 badan surgawi berdaulat teratas yang dibudidayakan oleh penguasa kelas 1. Karena kamu sangat percaya diri. Sudut bibir Qiu Taiyin melengkung membentuk senyuman dingin. Dia perlahan-lahan membentangkan telapak tangannya, segera menyebabkan energi spiritual gelap yang luar biasa keluar dari tubuh surgawi bulan, sebelum akhirnya berkumpul di bawah telapak tangan Qiu Taiyin. Setelah melihat ini, para penonton terkejut, seruan mereka bergema di seluruh dunia. Mereka baru saja menyadari bahwa yang mereka lihat adalah 5 bulan sabit hitam, muncul satu demi satu, di bawah telapak tangan Qiu Taiyin. Sebelumnya, bahkan hanya 1 bulan sabit hitam sudah cukup untuk membuat Qin Zhong sulit menolaknya. Sekarang 5 bulan telah keluar bersama, bahkan jika Mu Chen telah melangkah ke tingkat penguasa kelas 4, kekuatan semacam itu mungkin masih mustahil untuk dihadapi. Qiu Taiyin ini benar-benar tidak berencana memberi Mu Chen kesempatan. Kartu Tram Mu Chen, energi spiritual yang sangat kejam mengamuk di langit dan bumi seperti badai. Kedua sosok itu menabrak satu sama lain dengan keras di langit. Roda bulan tajam dan pilar iblis saling bertabrakan, menyebabkan gelombang kejut energi spiritual meledak dan mengguncang ruang dengan intens. Ketika keduanya bentrok dengan keras, sosok Mu Chen terjun ke tubuh abadi matahari besar. Dia jelas mengandalkan perlindungan tubuh abadi untuk menghindari beban serangan Qiu Taiyin. Kamu pikir kamu bisa bersembunyi di dalam tubuh surgawi yang berdaulat, seperti kura-kura di cangkangnya. Qiu Taiyin mencemooh Mu Chen. Frustrasi karena diblokir oleh Mu Chen beberapa kali belum lama ini sekarang telah hilang. Itu digantikan oleh euforia yang intens.
Karena semua orang tahu bahwa Qiu Taiying memiliki keunggulan mutlak, sepertinya kemenangannya telah ditentukan. Qiu Taiying memasang senyum sinis di wajahnya, energi spiritual di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Pada saat itu, aura menakutkan dan dingin yang menyelimuti Lunar Celestial Body menjadi lebih jahat. Serangannya terhadap Grid Solar Unding Body juga semakin ganas. Di bawah rentetan brutal serangan Qiu Taiying, cahaya keemasan di Grid Solar Unding Body mulai membengkok dengan tidak teratur. Jelas terbukti bahwa bahkan tubuh abadi matahari yang agung tidak dapat mengabaikan pengepungan gabungan dari Qiu Taiying dan badan surgawi bulan. Setiap individu yang kuat antara langit dan bumi memandang dengan penuh permintaan maaf, saat tubuh agung matahari yang tidak mati secara bertahap mundur. Namun, tidak ada satupun ejekan atau ejekan yang terdengar. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa Mu Chen telah memojokkan Qiu Taiying untuk bertarung secara konservatif, hanya mengandalkan kekuatan penguasa kelas 4 yang baru dicapai setelah terobosannya, sudah merupakan prestasi yang mengejutkan. Bagaimanapun, bahkan Qin Zhong, yang setengah jalan ke kelas 5 Sovereign, tidak bisa memaksa Qiu Taiying bertempur begitu serius. Saat mereka melihatnya, semua individu kuat yang hadir sedikit cemberut. Mereka melihat tubuh abadi matahari besar yang mundur dengan keraguan di mata mereka. Dengan intuisi mereka yang luar biasa, mereka dapat mengetahui bahwa energi spiritual yang sangat besar yang mengelilingi tubuh abadi matahari tampaknya terus berkurang. Rasanya hampir seolah-olah energi spiritual Mu Chen juga mulai memudar, membuatnya tidak dapat terus mendukung tubuh surgawi yang berdaulat. Banyak yang akan mengatakan bahwa ini disebabkan oleh serangan kuat Qiu Taiying. Namun, orang-orang yang kuat ini tidak berpikir demikian, karena mereka memahami kemampuan Mu Chen dengan jelas. Sementara orang ini masih muda, gerakannya yang tidak dapat diprediksi bahkan membutuhkan kehati-hatian dari banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Inilah mengapa mereka sedikit bingung dengan penarikan tiba-tiba Mu Chen. Di antara langit dan bumi, hanya Mandela, yang duduk di singgasana emas, dan Raja Condor, bersama dengan 2 dari 3 raja lainnya, sedang menatap tubuh agung matahari yang tidak mati. Mereka tercengang, saat mereka menatap matanya yang bersinar, dengan cahaya keemasan yang mengelilinginya. Saat cahaya dari Grid Solar Unding Body meredup, mereka merasakan fluktuasi yang aneh. Namun, fluktuasi itu dibayangi oleh energi spiritual yang sangat besar yang memancar dari tubuh abadi matahari. Karenanya, mereka tidak dapat merasakannya secara akurat pada saat itu. Namun satu hal yang pasti, Mu Chen tidak mundur dalam kekalahan, karena semua orang berpikir. Sebaliknya, dia pasti sedang merencanakan sesuatu secara rahasia. Penemuan ini membuat penasaran Mandela dan 3 raja. Mereka sangat ingin tahu bagaimana Mu Chen akan mengubah situasi yang sulit ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya antara langit dan bumi, fluktuasi energi spiritual menjadi lebih ganas. Jelas bahwa Qiu Taiying khawatir pertempuran akan berlarut-larut terlalu lama. Kekhawatiran ini adalah mengapa dia meningkatkan pelanggarannya. Secepat pencahayaan, roda bulan yang tajam menebas tubuh abadi matahari, menyebabkan retakan muncul di seluruh sosok emas. Pertempuran ini harusnya berakhir sekarang. Qiu Taiying, yang sekarang berada di atas kepala Lunar Celestial Body, memusatkan tatapan dinginnya pada cahaya keemasan yang meredup dari Grid Im Ying Body. Di kedalaman matanya, seberkas niat membunuh berkilauan. Kemudian, dia segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Energi spiritual di dalam tubuhnya menyembur ke tubuh surgawi bulan seperti air pasang. Fuhum, sebuah cahaya gelap berdenyut di sekitar Lunar Celestial Body, seolah-olah itu adalah material fisik. Kemudian, Lunar Celestial Body segera mengeluarkan geraman tumpul, saat energi spiritual gelap berkumpul secara spontan di kepalan tangan raksasanya, membentuk buku jari es hitam yang sangat besar. Tinju bulan. Dengan teriakan keras dari Qiu Taiying, tinju es hitam menembus kekosongan. Saat itu terjadi, hembusan angin dari tinju membekukan udara menjadi lapisan es hitam. Kekuatan gelap dan dingin itu menakutkan. Pukulan Qiu Taiying ini hampir menarik kekuatan penguasa kelas 5. Ditambah dengan benda langit bulan, kekuatannya bisa menghancurkan cakrawala surga itu sendiri. Faktanya, hanya dengan satu tampilan, individu kuat yang tak terhitung jumlahnya merasakan keganasan pukulan ini. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Mu Chen hanya bisa melihat, menyaksikan tinju es hitam menembus ruang kosong, lalu menabrakkan dirinya ke tubuh abadi matahari besar dengan kecepatan kilat. Ledakan. Pada saat tabrakan,
ruang di sekitarnya bergetar. Juga, energi spiritual yang menakutkan dilepaskan dengan keras dari tinju es. Semua orang bisa melihat retakan hitam tumbuh di permukaan tubuh abadi matahari, dengan cepat. Menutupi keseluruhannya, ini sudah berakhir. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas kolektif. Setelah menerima pukulan yang menakjubkan dari Qiu Taiying, Mu Chen bahkan tidak bisa mempertahankan tubuh kedaulatannya. Setelah kehilangan tubuh kedaulatannya, Mu Chen tidak mungkin melawan Qiu Taiying dalam kondisi ini. Jadi, hasil dari pertempuran ini jelas. Bang! Retakan berlipat ganda pada tubuh besar tubuh abadi matahari. Kemudian, cahaya keemasan bersinar melalui retakan, sebelum ditembakkan dalam ledakan yang menyilaukan. Tiba-tiba, dengan ledakan yang keras, benda langit itu hancur berkeping-keping. Berdiri di atas lunar celestial body, Qiu Taiying menatap tajam ke arah cahaya emas yang menyilaukan. Bibirnya tidak bisa menahan senyum sedingin es. Tentunya Mu Chen, dengan tubuh surgawi yang berdaulat sekarang dilenyapkan, tidak bisa kembali, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang saleh. Saat Qiu Taiying juga menyadari hal ini, pikirannya sendiri mulai menjadi liar. Aku akan tertawa terakhir dalam pertempuran ini. Kursi penguasa ke-10 di wilayah Daluo akan tetap menjadi milikku, milik Qiu Taiying. Haha, saat dia memikirkan hal-hal ini, bahkan Qiu Taiying yang biasanya tenang dan penuh perhitungan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa. Saat tawanya semakin keras, semangatnya yang tinggi bisa dirasakan oleh semua orang. Tidak ada yang berani menegurnya saat dia menikmati kemenangannya, karena mereka tahu bahwa dia akan segera menjadi penguasa wilayah Daluo ke-10. Pada saat itu, hanya akan ada 4 orang yang lebih besar darinya di seluruh wilayah Daluo. Akhirnya, dia kemudian akan dianggap sebagai pemenang sejati. Cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi langit dan bumi. Sementara Qiu Taiying memanjakan tawanya sendiri, para bangsawan memandang cahaya keemasan dengan saksama. Kejutan tertulis di seluruh wajah mereka. Di singgasana emas, mata besar Mandela bersinar terang. 3 raja juga sedikit tercengang. Pada saat itu, suara tenang bergema di seluruh langit dan bumi. Bukankah terlalu dini untuk perayaan? Itu bukanlah suara yang keras, tapi membuat seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Kemudian, setelah jeda, serangkaian teriakan dan terengah-engah meledak. Mu Chen belum dikalahkan. Ketidakpercayaan secara praktis mengalir dari mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tawa keras Qiu Taiying terputus pada saat itu. Dia melihat ke tanah, yang sekarang meresap dengan cahaya keemasan, dengan wajah cemberut, lalu berkata dengan nada serius, "Kamu berani berbicara balik saat ini. Apa menurutmu aku tidak akan membunuhmu?" Petik 2. Gelombang niat membunuh berputar-putar di mata Qiu Taiying. Kemudian, dengan gelombang lengan bajunya yang cepat, dia mengirim badai yang menghancurkan menyapu. Itu benar-benar membersihkan cahaya keemasan yang sebelumnya meresap ke langit dan bumi. Saat cahaya keemasan menghilang, situasinya terbuka untuk dilihat semua orang. Keributan segera dibungkam, dan banyak yang tidak bisa menahan rahang mereka sedikit. Itu, murid Qiu Taiying segera menyusut. Saat dia melihat ke depan, dia melihat Mu Chen pucat berdiri di udara di langit. 4 teratai hitam besar melayang diam-diam, mengelilingi Mu Chen. Keempat teratai hitam tampaknya tidak memiliki fluktuasi energi spiritual. Namun, mereka memiliki simbol rahasia kuno dan tidak jelas yang tak terhitung yang diukir di kelopak mereka. Rune itu berkilauan dan berkilauan, gelombang mengerikan menyebar dari mereka. Apakah itu arah spiritual? Lord Asura dan yang lainnya menghembuskan nafas tidak percaya. Keempat teratai hitam tampak sangat tenang, tetapi mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang aneh. Itu adalah fluktuasi yang dimiliki oleh arai spiritual. Dan, itu adalah susunan spiritual tingkat tinggi pada saat itu. Ini diketahui karena jantung keempat teratai hitam itu bahkan berdebar-debar ketakutan. Swoosh! Nafas tajam bisa terdengar di seluruh langit dan bumi. Semua individu yang kuat sangat terkejut dengan kembalinya kejutan Mu Chen. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Mu Chen tidak hanya memiliki kemampuan yang mengkhawatirkan, tetapi juga seorang master arai spiritual yang mahir. Sekarang, jelas bahwa Mu Chen bersembunyi di tubuh surgawi yang berdaulat bukan dari kepengecutan, tetapi agar dia bisa diam-diam meletakkan susunan spiritualnya di bawah penutup tubuh surgawi yang berdaulat. Susunan spiritual ini, yang terdiri dari 4 teratai hitam, bukanlah hal biasa. Arai spiritual tingkat lanjut seperti itu hanya bisa diatur oleh master arai spiritual tingkat bumi.
Sebuah suara gemetar berkata, bahkan penguasa kelas 5 tidak akan berani menghadapi tepi tajam dari susunan spiritual yang telah diletakkan oleh Master Arai Spiritual tingkat bumi. Tak terbayangkan, dengan wajah gelap, Qiu Taiying meraung marah. Dia tidak mengharapkan twist ini terjadi dalam pertarungan ini. Lagi pula, dia mengira kemenangannya sudah ada di tas. Saya tidak percaya bahwa Anda adalah Grandmaster Arai Spiritual tingkat bumi, jadi fasad Anda tidak akan membuat saya takut. Qiu Taiying berteriak dengan kasar, wajahnya berkerut. Mu Chen, dengan wajah pucatnya, dengan tenang memandang saat wajah Qiu Taiying terus menegang. Tanpa sepatah kata pun, Mu Chen mengangkat jarinya yang ramping, lalu dengan ringan mengetuk ke bawah di udara. Suara lembut bergema di dalam hatinya. Arai spiritual lotus pembantaian sempurna, aktifkan. Kemenangan sempit, membantai arai spiritual teratai setan, aktifkan. Ketika kata-kata ini mengalir dengan lembut melalui hati Mu Chen, 4 teratai hitam yang mengambang di langit perlahan mekar. Cahaya sehitam tinta beriak, diam-diam memancarkan gelombang yang menggerakkan hati orang. Siapapun bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam 4 teratai hitam. Ini adalah pukulan mematikan terakhir dari Mu Chen. Bentuk sempurna dari arai spiritual Bacering Demonic Lotus terdiri dari 4 teratai. Di masa lalu, Mu Chen telah dibatasi oleh kemampuannya sendiri dan tidak dapat mewujudkan 4 teratai hitam. Namun, saat Mu Chen menerobos batas kekuatannya lagi dan lagi, afinitasnya dalam membentuk susunan spiritual semakin dalam. Meskipun dia jarang mengungkapkan identitasnya sebagai Master Arai Spiritual setelah kedatangannya di Daluotian, dia tidak mengabaikan kultivasi spiritualnya. Saat ia meningkat, afinitasnya dalam kultivasi susunan spiritualnya juga diperkuat. Fakta ini sangat disembunyikan oleh Mu Chen sehingga bahkan Nine Nether dan Mandela tidak mengetahuinya. Tanpa ada yang menyadarinya, pemahaman Mu Chen tentang susunan spiritual mencapai ketinggian yang cukup mencengangkan. Bentuk sempurna dari arai spiritual teratai pembantaian adalah jenis arai spiritual kelas bumi. Arai spiritual tingkat ini, terutama yang lebih kuat, ditakuti bahkan oleh penguasa kelas 5. Selanjutnya, arai spiritual tingkat bumi dari tingkat yang lebih tinggi dapat menangkis penguasa kelas 6. Ada 3 tingkatan spiritual arai Grandmaster, surga, bumi, dan manusia. Awalnya, Mu Chen adalah master arai spiritual tingkat manusia tingkat tinggi. Pada tingkat itu, kemungkinan berhasil menyebarkan arai spiritual Bacering Demonic Lotus yang sempurna sangat rendah. Tetapi ketika Mu Chen menerobos penghalang penguasa kelas 4, energi spiritual batinnya diperkuat, dan pada gilirannya, prestasinya sebagai master arai spiritual juga. Dengan bantuan negara setan hati kecil yang luar biasa, dia akhirnya mencapai Earth Grade dan berhasil menyebarkan bentuk sempurna dari arai spiritual Bacering Demonic Lotus. Dan ketika 4 teratai hitam muncul, Mu Chen bisa dengan jelas merasakan langit dan bumi tiba-tiba terdiam. Di sekitar platform untuk pemberian ketuhanan, orang-orang kuat yang tak terhitung banyaknya menjatuhkan rahang mereka dengan kagum. Bahkan wajah para bangsawan menjadi pucat, jelas terkejut. Mereka tahu tentang identitas Mu Chen sebagai master arai spiritual karena Mu Chen telah meletakkan susunan spiritual di depan mata mereka sebelumnya. Tetapi pada saat itu, tingkat pencapaian Mu Chen dalam susunan spiritual tidak cukup untuk menimbulkan rasa takut. Tapi sekarang, melihat susunan spiritual di depan mereka yang terdiri dari 4 teratai hitam, bahkan mereka bisa merasakan sedikit bahaya, dan wajah mereka berubah muram. Kemampuan Mu Chen sebagai penguasa kelas 4 mungkin tidak mendapat perhatian mereka. Namun, menggabungkan itu dengan fakta bahwa dia adalah Grandmaster arai spiritual tingkat bumi, para penguasa tidak lagi berani untuk membencinya. Mustahil. Pada saat Qiu Taiying mengeluarkan teriakan kemarahan yang mengkhawatirkan, jari ramping Mu Chen sudah mengetuk ke bawah. Wajah mudanya yang pucat setenang air. Ring, 4 teratai hitam mekar dan miring ke arah lunar celestial body, dan 4 lampu gelap seperti tinta berkumpul di putik. Tiba-tiba, dengan gemetar, 4 pilar cahaya sehitam tinta melesat tanpa suara. Permukaan pilar hitam cahaya itu tampaknya penuh dengan pola kuno, misterius dan tak terduga. Saat pilar-pilar merobek ruang, mereka melakukannya dengan diam-diam, tetapi dimanapun pilar-pilar itu melewatinya, 4 celah gelap dan panjang tetap ada. Perisai lunar, semua rambut di tubuh Qiu Taiying berdiri. Wajahnya menghitam, dan dia dengan tergesa-gesa membentuk segel dengan kedua tangannya, melepaskan energi spiritual batinnya dalam sebuah ledakan tanpa hambatan.
Tanda hitam mulai bersinar di permukaan lunar celestial body, membentuk perisai es hitam raksasa di depannya. Swoosh! Keempat berkas cahaya hitam terbang lewat di udara tanpa suara, menabrak perisai es hitam saat tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan. Stes! Pada saat mereka bertabrakan, diam. Tidak ada dentuman keras atau benturan, dan mata yang tak terhitung jumlahnya segera melebar, karena perisai yang tampaknya tidak bisa ditembus bahkan tidak menunda pilar sedikitpun. Perisai meleleh seperti es yang bersentuhan dengan lahar dan langsung menembus. Qiu Taiying memandangi 4 balok hitam misterius yang tampaknya telah menembus perisai es dalam sekejap. Wajahnya memerah karena warna ketakutan. Sebelum dia bisa bereaksi, sinar hitam yang mengerikan menutup ruang di antara mereka dan mengenai sosok besar lunar celestial body dengan ganas saat dia memandang dengan secercah teror di matanya. Pilar cahaya hitam diproyeksikan ke dalam lunar celestial body. Di titik masuk, pola bunga hitam menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menutupi seluruh tubuh langit bulan dengan sangat cepat. Saat pola bunga hitam tumbuh, wajah Qiu Taiying menjadi pucat karena dia bisa merasakan energi spiritual yang sangat besar dengan cepat menghilang kemanapun pola itu tercapai. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menghentikan disipasi, itu tidak akan berhenti. Bagaimana ini mungkin? Qiu Taiying berteriak di dalam hatinya, tapi itu jelas tindakan yang sia-sia. Dalam 10 napas, semua orang bisa melihat dinginnya di sekitar lunar celestial body menipis, dan sosok besar itu berubah transparan, yang merupakan tanda bahwa energi spiritual tidak dapat lagi mendukung benda langit yang berdaulat. Saat energi spiritual dari tubuh kedaulatannya menghilang, wajah Qiu Taiying menjadi semakin pucat. Tubuh surgawi yang berdaulat terhubung ke inangnya. Sehingga pembuangan energi spiritual dari tubuh surgawi yang berdaulat juga merupakan luka berat baginya. Qiu Taiying bisa merasakan tubuhnya semakin lemah. Ekspresinya menjadi gelap. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan serangan arah spiritual Mu Chen menjadi begitu menakutkan. Sementara sinar hitam tampaknya tidak memiliki kemampuan destruktif, kekuatan aneh yang menghilangkan energi spiritual bisa sangat mematikan. Bang! Tubuh surgawi bulan berubah semakin pucat, sampai tidak bisa lagi mempertahankan manifestasinya. Dengan keras, itu meledak menjadi titik hitam cahaya yang memenuhi udara saat mata yang tak terhitung jumlahnya memandang. Plurk, ketika tubuh kedaulatannya dihancurkan, Qiu Taiying mengejang dengan hebat dan memuntahkan seteguk darah. Fluktuasi energi spiritualnya turun ke titik terendah. Di udara, Mu Chen memandang dengan acuh tak acuh ke arah Qiu Taiying, yang wajahnya seputih kertas. Kemudian, dia membentuk segel lain, mengubah teratai hitam untuk fokus pada Qiu Taiying, dan cahaya hitam mekar sekali lagi. Melihat ini, ekspresi ketakutan muncul di wajah Qiu Taiying. Dia tidak menyangka Mu Chen bisa meluncurkan gerakan menakutkannya lagi. Tanpa tubuh surgawi yang berdaulat, dia akan menderita kerusakan yang hampir mematikan jika serangan itu mengenai tubuh aslinya yang terbuka. Dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Mu Chen, apakah kamu tidak punya belas kasihan?" Mu Chen mengabaikannya, dan cahaya halus berkumpul dengan cepat di putik teratai. "Sial, aku menyerah." Qiu Taiying mengakui niat membunuh Mu Chen yang intens, dan berteriak ketakutan di dalam hatinya. Mendengar penyerahan mengejutkan Qiu Taiying, langit dan bumi meledak dalam keributan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya saling menatap, menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Siapa yang mengira bahwa Qiu Taiying, orang yang memiliki keuntungan tertinggi, akan menyerah secara sukarela? Mu Chen tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Qiu Taiying. Rambut hitam panjangnya langsung kembali ke bentuk normalnya, dan matanya, yang gelap seperti lubang hitam, menjadi normal juga. Saat Mu Chen mengakhiri Small Heart Demon State-nya, wajahnya sekali lagi hidup. "Terima kasih telah membiarkan saya menang, pemimpin klan Qiu." Senyum muncul di wajah pucat Mu Chen saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan sarkasme. Saat dia berbicara, 4 teratai segera menghilang ke udara tipis, dan ekspresi di mata Mu Chen menjadi tenang. Semua orang tahu bahwa Mu Chen sudah kehabisan tenaga. Langkah tanpa ampun untuk membunuh Qiu Taiying barusan hanyalah fasad. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menjatuhkan rahang mereka, diikuti oleh senyum aneh di wajah mereka. Mereka tidak bisa menahan rasa kasihan pada Qiu Taiying, yang gemetar karena marah. Orang ini telah ditipu oleh Mu Chen. Energi spiritual Qiu Taiying telah memudar, tetapi dia jelas masih bertarung dalam dirinya. Namun, Mu Chen telah benar-benar menghabiskan cadangannya. Jika pertempuran berlanjut,
Mu Chen tidak memiliki energi tersisa dan harus menyerah. Dia baru saja menjadi penguasa kelas 4, jadi energi spiritual batinnya tidak stabil. Wajar jika dia bukan tandingan Qiu Taiying dalam pertempuran yang diperpanjang. Tapi tidak ada yang menyangka Mu Chen yang kelelahan menakut-nakuti Qiu Taiying hingga menyerah. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya saling menatap, lalu menghela nafas sambil menggelengkan kepala. Mu Chen ini terlalu licik. Tawa yang tertahan bergema di seluruh alun-alun. Qiu Taiying menatap Mu Chen saat seluruh tubuhnya bergetar. Kemarahan dalam dirinya hampir meledak saat dia mendengar tawa yang memalukan. Dia bisa membayangkan bekas luka di reputasinya yang akan terjadi jika berita tentang kejadian ini menyebar. Sampah kecil, kamu harus mati. Mata Qiu Taiying memerah, dan kemarahan di dalam dirinya membanjiri logikanya. Dengan raungan dan kepalan tinjunya, gulungan batu giok putih mutiara muncul di tangannya. Rune yang canggih diukir pada gulungan batu giok, dan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras tampaknya memancar dari mereka secara samar. Astaga, wajah Qiu Taiying berkerut dan dengan goyangan lengannya, gulungan batu giok putih tiba-tiba meluncur ke depan dan meledak. Energi spiritual yang ganas melonjak seperti badai, berubah menjadi singa energi spiritual yang mengamuk, mengacungkan cakar dan giginya. Beberapa saat kemudian, itu bergegas menuju Mu Chen dalam hiruk-pikuk pembunuhan. Fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan mengelilingi singa yang mengamuk. Bahkan wajah para bangsawan jatuh saat mereka menyaksikan fluktuasi. Segel singa langit, tiga raja melebarkan mata mereka karena terkejut, dan wajah mereka menjadi pucat. Segel singa langit adalah teknik eksklusif untuk Aula Suantian. Hanya anggota inti terpenting dari Aula Suantian yang dapat memiliki segel itu. Singa energi spiritual yang sangat besar itu melompat dan mendarat tepat di depan Mu Chen. Di bawah tekanan energi spiritual yang menakutkan, Mu Chen tampak sekecil semut. Singa itu segera membuka rahangnya dan dengan keras menjepit Mu Chen. Bahkan penguasa kelas 5 pasti akan terbunuh oleh serangan ini. Pada saat itu, Mu Chen hanya bisa melihat tanpa daya saat mulut besar singa yang mengamuk mengembang dengan cepat di depan matanya. Bang! Namun, ketika mulut singa hendak menyentuh tubuh Mu Chen, teriakan dan jeritan segera menghilang, dan langit dan bumi menjadi sunyi. Mu Chen bisa merasakan bahwa singa yang bergegas telah membeku di jalurnya. Hatinya yang gugup tiba-tiba menjadi tenang, karena dia bisa melihat sesosok mungil perlahan muncul di hadapannya. Memberikan ketuhanan, ruang sebelum Mu Chen bergetar. Kemudian, seperti riak di genangan air, sosok mungil perlahan muncul. Saat Mu Chen melihat sosok ini muncul, tubuhnya yang tegang benar-benar rileks. Itu adalah Mandela, yang telah bermanifestasi di hadapan Mu Chen. Wajah mungilnya dingin, dan mata keemasannya yang besar menatap singa yang sedang mengamuk dengan ketidakpedulian. Dia kemudian mengulurkan tangan rampingnya, sebelum menepuk singa itu dengan lembut. Bam! Dengan tepukan ringan, harimau mengamuk yang bahkan para penguasa kelas 5 akan merasa merepotkan hancur seperti pecahan kaca yang rapuh. Namun, wajah Mandela tanpa ekspresi apapun. Saat dia membentuk cangkir dengan tangannya, bintik-bintik cahaya berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi bola cahaya energi spiritual. Energi spiritual yang ganas itu selembut domba di tangannya. Dia bermain-main sedikit dengan gumpalan energi spiritual cahaya, lalu dengan cepat melihat ke atas. Dia menatap Qiu Taiying yang pucat, lalu dengan tenang bertanya, segel singa langit. Mengapa Anda memiliki barang seperti itu, yang eksklusif untuk Aula Suantian? Petik 2. Keributan di sekitar alun-alun langsung mereda, saat sepasang mata mencurigakan yang tak terhitung jumlahnya mengunci ke arah Qiu Taiying. Karena Aula Suantian dianggap sebagai musuh wilayah Daluo, bagaimana mungkin orang tidak meragukan Qiu Taiying, ketika barang semacam itu, yang eksklusif untuk Aula Suantian, ditemukan dalam kepemilikannya. Qiu Taiying memandangi wajah tanpa ekspresi Mandela, tubuhnya gemetar tanpa sadar, wajahnya seputih kapur. Dia sangat menyesal menggunakan segel singa langit. Dia tidak mengira Mu Chen akan membuatnya marah sedemikian rupa, di mana dia akan kehilangan kewarasannya. Tuan Dominator, segel singa langit ini dijarah dari anggota Suantian yang kuat, selama misi untuk membunuhnya. Qiu Taiying berbohong melalui giginya. Apakah itu benar? Mandela menatap Qiu Taiying dengan mata emas besarnya. Merasakan tatapan penuh pengertiannya, yang terakhir bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Untuk mengaktifkan segel seperti ini, dibutuhkan teknik aktivasi khusus. Bahkan di dalam Aula Suantian,
hanya segelintir tetua yang memiliki teknik seperti itu. Dari kata-katamu barusan, aku berasumsi bahwa kamu telah membunuh seorang tetua Aula Suantian. Petik 2. Suara Mandela yang biasanya manis dan kekanak-kanakan sekarang memancarkan rasa dingin yang keras ke udara. Maukah Anda memberitahu saya, tetua Aula Suantian mana yang Anda turunkan? Juga, mengapa Anda menyembunyikan prestasi berjasa seperti itu? Jika Anda benar-benar membunuh sesepuh Suantian, saya akan menganugerahi Anda seorang bangsawan, meskipun Anda kehilangan hari ini. Petik 2. Qiu Taiying gemetar dan berkeringat dingin, hampir membasahi seluruh pakaiannya. Dia bisa merasakan tatapan yang datang dari mata emas Mandela. Tatapannya sendiri memenuhi hatinya dengan teror yang luar biasa. Pada saat genting ini, bahkan langit dan bumi menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Qiu Taiying, dan tekanan yang dihasilkan telah membuat kewarasannya hancur dalam sekejap. Hahaha. Ketika Qiu Taiying tidak bisa lagi menahan tekanan, dia mengeluarkan raungan yang tak terkendali. Energi spiritual batinnya meledak dengan hebat, saat ia berubah menjadi aliran cahaya, keluar dari batas Daluotian secepat kilat. Mandela memandang Qiu Taiying yang kabur dengan dingin. Dengan lambaian lembut tangannya, seluruh ruang di sekitarnya membeku, menyebabkan tubuh Qiu Taiying juga membeku. Dia seperti lalat yang terperangkap dalam damar, tidak mampu menggerakkan otot. Mandela kemudian menjentikkan jarinya, mengirim Qiu Taiying terbang ke platform untuk menganugerahkan ketuhanan, seluruh tubuhnya sekarang tertanam di tanah. Energi spiritual dalam dirinya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Mandela, membuatnya tidak bisa bergerak. Bawa dia pergi. Sepertinya cukup banyak mata-mata Suantian yang telah menyusup ke wilayah Daluo. Saya berharap dia akan mengetahui beberapa dari mereka. Petik 2. Saat Mandela berbicara dengan sikap tenang, tim penegak hukum muncul seketika, mengangkat Qiu Taiying yang sudah dipukul dan dengan cepat membawanya pergi. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Qiu Taiying dibawa pergi. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Mandela, yang wajahnya sedingin es. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, karena mereka bisa merasakan amarah berkecamuk di dalam hati Mandela. Mandela memandang semua individu yang kuat dari atas, suaranya yang tenang bergema di setiap telinga. Pertempuran perburuan hebat sudah dekat, saya yakin Anda semua mengerti apa artinya ini. Bahkan kita, wilayah Daluo, kekuatan terkuat di wilayah utara, mungkin terbagi dan dimangsa dalam perburuan hebat. Dan, jika wilayah Daluo tidak ada lagi, Anda semua akan kehilangan posisi dan perlindungan. Petik 2. Hati dari individu kuat yang tak terhitung jumlahnya tenggelam. Di wilayah utara yang sangat kompetitif, jauh lebih berbahaya untuk mengembangkan kekuatan sendirian, tanpa perlindungan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, untuk menjaga dirimu tetap terlindungi, dan untuk tidak menjadi mangsa yang bisa diburu begitu saja, tunjukkan kesetiaanmu kepada orang-orang di wilayah Daluo. Kalau begitu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan niat buruk. Petik 2. Ya, Tuan Dominator. Individu yang kuat menjawab serempak, suara mereka dipenuhi rasa hormat, ketakutan, dan penghormatan. Mereka tahu bahwa alasan mereka dapat berdiri kokoh di wilayah utara dan mendapatkan sumber daya untuk budidaya mereka, adalah berkat perlindungan dari Mandela penguasa bumi. Mu Chen mengamati seluruh proses ini dengan tenang. Hatinya juga terguncang oleh kekuatan yang dimiliki entitas super seperti penguasa bumi. Hanya entitas yang sangat kuat ini yang dapat melindungi seluruh wilayah. Mandela mengalihkan pandangan emasnya ke arah Mu Chen, lalu berkata, saat upacara pemberian ketuhanan telah selesai, saya mengumumkan bahwa, mulai hari ini dan seterusnya, Mu Chen akan menjadi penguasa wilayah Daluo ke-10. Mata iri yang tak terhitung jumlahnya langsung fokus pada Mu Chen. Menjadi penguasa wilayah Daluo di usia mudanya bukanlah prestasi biasa. Para bangsawan mengangguk dan menghela nafas, sementara Lord Bloodhawk mengamati Mu Chen dengan cemburu dan penyesalan. Dia jelas tidak menyangka pertumbuhan Mu Chen begitu cepat. Jika dia tahu, dia akan lebih berhati-hati untuk tidak membuat Mu Chen kesal. Lagi pula, memprovokasi musuh dengan potensi seperti itu adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Sebagai penguasa ke-10, Anda akan memiliki hak untuk membangun kekuatan Anda sendiri. Mandela menatap Mu Chen. Umumnya, jika seseorang menjadi raja, mereka mendapatkan akses ke sumber daya yang melimpah dari wilayah Daluo. Dengan sumber daya ini, Mu Chen dapat membangun kekuatan yang setara dengan 9 tuan lainnya. Tetapi, tentu saja, dibutuhkan waktu untuk mengembangkan kekuatan seperti itu.
Semua mata tertuju pada Mu Chen, terutama yang berasal dari Istana Sembilan Neter. Mereka menatap lurus ke arah Mu Chen, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan keengganan. Saat Mu Chen membangun kekuatannya sendiri, dia harus meninggalkan Istana Sembilan Neter. Dia juga harus melepaskan posisinya sebagai komandan Istana Sembilan Neter. Tidak peduli seberapa baik hubungan antara kekuatan masa depannya dan Istana Sembilan Neter, itu tidak akan pernah sama dengan menjadi bagian dari keluarga. Bagaimanapun, Mu Chen hanya berada di wilayah Daluo selama setahun, yang semua orang Istana Sembilan Neter tahu dengan baik. Oleh karena itu, tanpa Mu Chen harus melalui pertempuran hidup dan mati lagi dan lagi, posisinya di Istana Sembilan Neter tidak akan ditinggikan secepat itu. Hehe, kamu luar biasa, Mu Chen. Kau segera menjadi seorang raja. Tang Rou adalah gadis yang naif, jadi dia tertawa dengan lembut, merasa bahagia untuk Mu Chen. Setelah mendengar ini, Tang Bing hanya bisa memutar matanya ke arah adik perempuannya yang lamban. Reaksinya adalah menyilangkan lengannya, karena dia sedikit sombong karena marah. Dia tidak melihat satupun pada Mu Chen yang agak sombong. Dia tahu bahwa kehilangan Mu Chen adalah pukulan besar bagi Istana Sembilan Neter. Tapi, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa menyalahkan Mu Chen, karena posisi seorang raja jauh lebih unggul dari seorang komandan. Anehnya, Sembilan Neter adalah yang paling tenang dari semuanya. Dia tidak khawatir, tetapi menatap Mu Chen sambil tersenyum. Dia memiliki hubungan yang dalam dengan Mu Chen, karena hubungan darah mereka membuatnya seolah-olah mereka berbagi satu tubuh. Karena itu, dia tidak keberatan jika Mu Chen membangun kekuatannya sendiri. Di langit, Mu Chen sedikit tertegun dengan proklamasi resmi Mandela. Dia dengan cepat berbalik ke arah orang-orang di Istana Sembilan Neter. Melihat tatapan mereka, dia berbicara sambil tersenyum. Saya tidak akan membangun kekuatan saya sendiri, dan saya akan tinggal di Istana Sembilan Neter. Ini seharusnya tidak memengaruhi sumber daya yang dapat saya akses, bukan? Petik 2. Dia mengerti betapa rumitnya membangun kekuatan setelah setahun di Istana Sembilan Neter. Jika dia berusaha ke arah itu pasti akan mempengaruhi kultivasinya. Jadi, jelas bahwa dia tidak akan sebodoh itu merusak masa depannya sendiri untuk suatu kekuatan. Terlebih lagi, dia bebas menggunakan kekuatan apapun di dalam Istana Sembilan Neter. Nine Neter tidak akan menghentikannya melakukan apapun yang dia suka. Jadi, dia jelas tidak harus pergi. Mu Chen memutuskan dengan alasan yang jelas, tetapi banyak orang yang kuat terkejut setelah mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menolak kesempatan untuk membangun kekuatan. Lagi pula, memiliki kekuatan sendiri berarti memiliki pasukan pribadi. Orang-orang di Istana Sembilan Neter juga tercengang, tetapi mereka bersorak setelah beberapa saat. Seluruh Istana Sembilan Neter memandang Mu Chen dengan semangat dan kegembiraan. Mereka tidak menyangka Mu Chen melepaskan kesempatannya untuk menciptakan kekuatannya sendiri, malah memilih untuk tinggal dengan Istana Sembilan Neter. Tang Bing tidak bisa membantu tetapi menatap Mu Chen dengan kaget, bibirnya sedikit berkedut. Betapa bodohnya. Terlepas dari kata-katanya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Setidaknya kawan ini tampaknya memiliki hati nurani yang baik, tidak berusaha mengumpulkan tetesan cairan spiritual yang berdaulat untuk membantu kultivasinya menjadi sia-sia. 9 bibir Neter juga membentuk senyuman. Jawaban ini sepertinya tidak mengejutkannya. Tetap saja, tatapannya ke arah Mu Chen sepertinya telah melunak. Di langit, Mandela menatap Mu Chen dengan ekspresi terkejut. Dia kemudian berseru sambil tertawa, lakukan apa yang kamu inginkan. Karena Anda telah menyerahkan hak Anda untuk membangun kekuatan, sumber daya itu akan ditambahkan ke bagian Istana Sembilan Neter. Jadi, tentu saja, Anda memiliki hak untuk menggunakannya sesuka Anda. Petik 2. Mu Chen mengangguk, dengan cepat bergerak mendekati Mandela untuk berbicara dengannya dengan berbisik. Dibandingkan dengan semua itu, saya lebih peduli tentang hadiah saya untuk misi ini, hehe. Di akhir kalimatnya, Mu Chen tersenyum malu-malu, lalu mengusap jari-jarinya di depan Mandela. Hal yang paling dia inginkan pada saat itu adalah, secara alami, 10 esensi darah binatang ilahi yang dia butuhkan untuk budidaya kitab suci naga Phoenix. Melihat Mu Chen yang mengeluarkan air liur, Mandela tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia hanya memutar matanya. Jangan khawatir, Anda akan mendapatkan bagian yang adil.